Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk lagi ke materi PPN. Kali ini kita akan membahas mengenai tarif PPN, kemudian saat terutang PPN, dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, untuk menghitung berapa PPN yang terhutang, kita bisa menggunakan rumus, yaitu tarif dikalikan DPP. Oke, ini rumusnya ya. Untuk menghitung berapa PPN yang terhutang, maka dihitung dengan cara tarif dikali DPP. Sekarang kita bahas satu-satu, berapa sih tarif PPN tersebut. Nah, waktu di video-video awal kita disebutkan bahwa salah satu karakteristik PPN adalah tarif tunggal. Namun dalam kenyataannya tidak juga. Namun secara umum tarif PPN adalah 10%. Secara umum tarif PPN adalah 10%. Namun ada beberapa yang tarifnya berbeda. Contohnya untuk ekspor. Sering kita bahas kemarin, untuk ekspor tarifnya adalah 0%. Untuk ekspor BKP, BKP tidak berwujud, dan JKP itu tarifnya 0%. Kemudian ada juga yang spesial atau lex spesialis, yaitu penyerahan JKP kepada pengusaha pertambangan migas, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang memiliki kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan. Nah, ini tarifnya 5%. Namun ini kalau kita tidak di pertambangan, ini jarang dijumpai ya. Ini hanya spesialis untuk ini saja, pengusaha pertambangan migas, umum, dan pertambangan lainnya, dengan syarat memiliki kontrak bagi hasil dan seterusnya. Kemudian dikenal juga tarif efektif sebesar 8,4% untuk penyerahan hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok, tembakau, dan sebagainya. Namun kembali lagi, tarif PPN secara umum adalah 10%. Oke, setelah kita tahu tarifnya, sekarang kita mau tahu berapa sih DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk dasar pengenaan pajak atau DPP itu dibagi menjadi 5 kelompok. Oke, DPP itu dibagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, DPP-nya menggunakan harga jual. Yang dimaksud dengan harga jual, kita paham lah, harga jual yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Inilah harga jual, tidak termasuk diskon. Kemudian penggantian. Kalau penggantian ini apa sih? Kalau penggantian ini sebenarnya sama dengan harga jual. Harga jual ini digunakan untuk penyerahan BKP, sedangkan penggantian itu untuk penyerahan JKP atau BKP tidak berwujud. Istilahnya penggantian, namun aplikasinya sama saja sih dengan yang dimaksud dengan harga jual. Dua ini mirip-mirip. Kemudian nilai ekspor. Masih ingat berapa tarif ekspor? 0%. Tarifnya 0%. DPP-nya berapa? DPP-nya adalah nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Walaupun tarifnya 0%, namun DPP-nya tetap harus benar nih. Oke ya. Kemudian untuk impor BKP, yang menjadi dasar perhitungannya, dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Apa saja nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk? Biasa dikenal dengan istilah CIF, cost, insurance, sama freight. Kemudian ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Ini apa maksudnya? Maksudnya
salah satunya adalah bea masuk. Jadi untuk nilai impor DPP-nya yaitu CIF plus BM atau bea masuk. Oke, DPP atas impor yaitu CIF plus bea masuk. Yang 4 ini saya rasa sudah jelas ya, harga jual, penggantian untuk jasa, ekspor sudah jelas, nilai impor sudah jelas. Nah, kemudian ada kelompok yang terakhir yaitu DPP-nya menggunakan nilai lain, yaitu nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP. Nah, nilai lain ini agak banyak. Nah, ini contohnya. Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor, atau simpelnya yaitu harga pokok. Ketika kita memberikan contoh, ketika kita melakukan ketika kita memberikan hadiah, katakanlah kita perusahaan elektronik memproduksi TV, kita memberikan hadiah TV sebagai sarana promosi, maka itu termasuk ke dalam pemberian cuma-cuma. PPN-nya berapa? PPN-nya yaitu tarif 10% dikali DPP. DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor atau harga pokok untuk memproduksi TV tersebut, bukan harga jual TV tersebut di pasaran. Kemudian untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPP-nya adalah harga jual rata-rata. Untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film dan seterusnya. Nah, ini harus mau tidak mau harus dihafalkan nih DPP nilai lain. Bisa dibaca dan nanti bisa dihafalkan. Oke, sekarang untuk transaksi yang khusus seperti kegiatan membangun sendiri, DPP-nya yaitu sebesar 20% dikali biaya yang dikeluarkan termasuk PPN, namun tidak termasuk harga tanah. Maksudnya gimana? Contohnya, kita ingin membuat sebuah bangunan. Tentunya untuk membuat bangunan kita harus beli tanahnya, kita harus punya tanahnya nih. Nah, atas pembelian tanah tersebut itu tidak termasuk ke dalam DPP. Oke, atas pembelian tanah ya, lahan kosong tersebut itu tidak termasuk dalam DPP. Namun selain butuh tanah untuk membangun gedung, kita juga perlu kayu, beton, dan seterusnya, paku. Nah, mungkin saja ketika kita membeli barang-barang tersebut, di dalamnya sudah ada PPN. Ketika kita beli material ke toko bangunan, mungkin sudah ada PPN-nya karena toko material tersebut PKP misalkan. Nah, maka atas PPN tersebut tetap dimasukkan ke dalam DPP. Oke, nanti DPP-nya 20% dikali biaya yang dikeluarkan termasuk PPN. Itu untuk DPP kegiatan membangun sendiri. Nah, sekarang kita mau tahu kapan sih mulai terutang PPN, kapan sih saat terhutangnya PPN. Nah, kita mau tahu. Nah, di sini perlu diingat kaidahnya. Yang paling penting yaitu saat terhutang PPN, yaitu dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP, maka saat terhutangnya adalah pada saat pembayaran. Bahasa sederhananya yaitu jika pembayaran diterima terlebih dahulu, maka saat terhutangnya adalah pada saat pembayaran tersebut. Oke, sekali lagi kaidahnya, jika pembayaran diterima terlebih dahulu, maka saat terhutangnya adalah pada saat pembayaran. Contohnya, pembayaran sudah diterima tanggal 10 Januari
barangnya baru dikirim tanggal 20 Januari, maka saat terutangnya adalah pada tanggal 10 Januari. Namun kalau tidak ada pembayaran atau belum ada pembayaran, tadi penyerahan barang tanggal 20 Januari, tapi karena tidak ada penyerahan, tidak diterima pembayaran terlebih dahulu, artinya saat terutangnya yaitu pada saat barang diserahkan, yaitu tanggal 20 Januari. Oke, ini saat terhutang PPN yaitu pada saat penyerahan BKP, pada saat penyerahan JKP, atau pada saat impor BKP tidak berwujud, atau JKP dari luar daerah pabean, kemudian pada saat ekspor, kemudian saat terhutang PPN KMS yaitu saat dimulainya dibangunnya bangunan. Oke, terus apa manfaatnya kita mengetahui saat terhutang pajak? Nah, saat terhutang pajak nanti ada hubungannya dengan saat pembuatan faktur pajak. Kita perlu mengetahui saat terhutang pajak itu nanti kaitannya dengan saat pembuatan faktur pajak. Oke. Pada dasarnya saat penyerahan merupakan dasar penentuan saat terhutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak. Maksudnya gimana? Balik lagi ke sini. Nah, ini. Kapan sih barang tersebut diserahkan? Kalau kita sudah tahu kapan barang tersebut diserahkan, maka kita akan tahu kapan saat terhutang PPN. Kalau kita tahu kapan saat terhutangnya, maka kita tahu kapan seharusnya membuat faktur pajak. Oke. Nah, saat penyerahan ini dikembalikan dengan praktek yang lazim di dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh PKP. Nah, mungkin ada perusahaan yang mengakui penyerahan menggunakan FOB destination atau menggunakan FOB shipping point. Nah, itu akan menjadi dasar kapan sih saat terhutang pajaknya atau kapan saat pembuatan faktur pajaknya. Itulah pentingnya kita mengetahui saat penyerahan dan saat terhutang pajak. Nah, penyerahan dianggap telah terjadi apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Oke. Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice atau faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan, pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang. Oke, ilustrasinya begini. Sebuah perusahaan dia akan mengakui adanya penyerahan, yaitu kapan? Pada saat dia menerbitkan invoice atau faktur. Oke, di dalam akuntansi, ketika dia sudah menerbitkan invoice atau faktur penjualan, ini pasti sudah dicatat sebagai transaksi penjualan atau sudah ada penyerahan. Kalau sebuah perusahaan menetapkan saat penyerahan ini secara konsisten menggunakan metode yang sama, maka itulah saat terhutangnya. Mungkin setiap perusahaan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda kapan dia menerbitkan invoice atau faktur penjualan. Nah, intinya pokoknya pada saat invoice atau faktur tersebut diterbitkan, nah disitulah diakui adanya penyerahan. Kalau di situ diakui ada penyerahan pada tanggal tersebut, maka itu diakui sebagai saat terhutang pajak. Dan itulah yang menjadi dasar untuk menentukan kapan saat pembuatan faktur pajak. Oke, untuk saat pembuatan faktur pajak nanti kita bahas di materi berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai tarif PPN dan dasar pengenaan pajak. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.